Baik, Pak Singgi, ketika kita melihat desa wisata Ngelanggeran ini kan memiliki potensi nih Pak, yang dikaitkan dengan yang diterbitkan aturan khusus oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Melihat dari aspek misalkan kesehatannya ketika berkunjung, kemudian dari aspek protokol kesehatannya tadi ya Pak ya, kemudian keselamatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. Gimana nih Pak Singgi? Kita masih bisa melihat Iya nih, keren Gunung Api banget, Purba Pak. yang sangat luar biasa. Cantik ya. Ini adalah bukti bahwa di Jogja itu di setiap tempat itu sebetulnya adalah destinasi wisata. Jadi setiap tempat itu destinasi wisata. Destinasi wisata kalau menurut pemahaman kami adalah bagaimana orang melihat dan memaknai sebuah tempat itu. Kalau kemudian cara memaknainya betul, kemudian ada narasi yang kemudian dibuat, itulah menjadi daya tarik. Termasuk Ngelanggeran ini, desa wisata Ngelanggeran ini yang kita tahu desa wisata ini sudah sangat mendunia. Betul sekali. 2019 dapat penghargaan sebagai 100 destinasi yang berkelanjutan di level dunia. Kemudian sudah berulang kali mendapatkan penghargaan di level nasional sebagai desa wisata yang sangat baik. Betul baik sekali. dari tata kelolanya, kemudian konservasi alamnya, kemudian dari konservasi budayanya juga luar biasa. Kemudian kemarin ini juga menjadi bagian dari Geopark Gunung Sewu yang mendapat sertifikat dari UNESCO. Belum lama juga mendapat bagian dari 20 geoheritage yang ditetapkan oleh Kementerian PU ya. Nah ini yang kemudian ini juga harus bangga sekali. Betul. Berbagai macam penghargaan, berbagai macam predikat, baik itu di level nasional maupun dunia. Betul. Inilah daya tarik yang luar biasa dan menjadi bagian yang perlu harus kita jaga bersama tentunya. Baik. Nah kalau potensinya saya kira enggak akan kalah dengan desa wisata lain karena dari sisi konsep arsitekturnya masih sangat dipertahankan. Budaya masyarakatnya ini luar biasa. Budayanya tadi ada gejok lesung gitu ya. Gejok lesung tadi itu luar Keren biasa, nggak, Pak, ibu-ibu yang melestarikan budaya. ini luar biasa. Oke, baik. Ketika kita berkunjung ke tempat wisata di tengah pandemi ini kan kita harus kemudian ini Pak, menjadi be smart traveler. Nah, gimana nih Pak kuncinya Pak Singgi? Itu sebetulnya ada relevansinya dengan di masa pandemi ini sebetulnya. Smart traveler atau be smart traveler itu sebetulnya mari kita bijak menjadi traveler yang bijaksana sebetulnya. Ya. Di mana pada saat wisatawan itu harus melakukan traveling, kemana harus melakukan traveling, apa saja yang harus dibawa, informasi apa saja yang bisa digali dari destinasi itu ya. Dan tentunya bagaimana kita bisa menghindar dari kerumunan, menghindar dari resiko penyebaran, tapi kita tetap melakukan aktivitas turisme itu sendiri. Misal, kalau dulu kita melihat orang pakai masker ini kan sesuatu yang kemudian aneh gitu ya. Pak. Tapi sekarang kan mungkin menjadi kebutuhan pokok selain kemudian makan, minum. Betul ya. sekali. Masker itu kalau kita sekarang keluar tanpa masker rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah kemudian hand sanitizer, jadi kemana-mana pakai bisa. Kan Pak, coba Pak lihat. Oh iya nih. Jadi ini bagian yang protokol yang kemudian harus dipunyai oleh smart traveler ya. Betul. Seperti ini. Kemudian informasi yang ada di sosial media ataupun di gadget, di gadget kita ini kan segala informasi itu kan ada. Betul. Termasuk kalau di Jogja, di DIY ini kita mempunyai aplikasi Visiting Jogja ya. Itu harus dipunyai oleh traveler ya, karena bisa mereservasi kunjungan kita bisa membayar secara cashless, mendapatkan informasi berbagai macam tentang informasi kepariwisataan dan sebagainya. Jadi di dalam satu genggaman ini informasi luar biasa. Nah ini beberapa tips yang kemudian bisa kita sampaikan menjadi smart traveler itu seperti itu. Di dalam informasi secara elektronik itu juga mempunyai informasi seperti zonasi COVID-19. Jadi zonasi tidak hanya di pendidikan SMP, SMA gitu ya. Tapi zonasi COVID ya, klaster ya. gitu ya. Dan kalau kemudian salah satu destinasi yang mau kita tuju, informasi terkini
itu ternyata oranye atau merah, maka hindarkan itu. Oke. Kita bisa mengalihkan kunjungan kita ke destinasi lain yang masuk ke zona hijau atau yang kuning. Jadi inilah yang kemudian harus dilakukan oleh para wisatawan atau traveler, bagaimana kita menjadi smart traveler itu sendiri. Baik, bagi Anda pemirsa yang ingin ke Yogyakarta, dengan senang sekali Kepala Dinas Pariwisata menyambut bangga dan bahagia pastinya Ya, Pak pasti. Singgi beserta jajarannya untuk menyiapkan. Pastinya konteksnya Dinas Pariwisata ini kan juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung ekonomi kreatif di tempat wisata. Sejauh mana nih Pak? Ya, untuk ekonomi kreatif saya kira ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pariwisata itu Betul sendiri. Karena kalau kemudian kita bicara destinasi, pasti dalam destinasi itu mempunyai produk-produk unggulan yang luar biasa ya, entah itu kulineri, ya, kuliner itu sampai kuliner tradisional sampai yang modern. Kemudian dari sisi merchandise itu oleh-oleh gitu oleh-oleh, baik itu oleh-oleh yang sifatnya itu bisa dinikmati langsung maupun yang bisa menjadi oleh-oleh di rumah dan sebagainya. Dan event kreatif yang kemudian bisa menjadi bagian pelengkap dari pengalaman berwisata di Jogja tentunya. Jadi itu yang kemudian bisa kita sandingkan antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi satu bagian yang nanti akan saling melengkapi. Oke, saling melengkapi ya Pak ya. Oke, melihat Desa Wisata Ngelanggeran ini kan sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian tadi ya Pak, Pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Apa sih Pak kualifikasi khusus yang dimiliki sehingga bisa mendapatkan itu? Ya tentu melihatnya tidak hanya sekedar orang bisa datang, kemudian menikmati makanan, foto-foto, kemudian mereka pulang. Bukan seperti itu. Tidak hanya itu ya? Tidak hanya itu. Jadi sebetulnya bagaimana wisatawan itu bisa merasakan kehidupan dan budaya di masyarakat setempat. Baik. Itu esensi dari desa wisata seperti itu. Ya. Baik Pak. Sehingga mereka punya pengalaman budaya yang ada di desa itu. Itu yang penting, pengalaman budaya, experience-nya. Oke. Baik Pak Singgi, kesimpulan Pak, singkat saja apa yang Pak Singgi mau gelorakan, ajakan atau himbauan kepada seluruh pemirsa? Mari pada para wisatawan untuk menjadi seorang traveler yang bijak atau be a smart traveler, karena ini adalah bagian yang kemudian harus kita lakukan untuk mengadaptasi selama pandemi ini. Tetap melakukan traveling, tetapi mari kita patuhi protokol kesehatan dan tentu mengakses informasi yang selalu dinamis. Kebijakan juga selalu dinamis. Ini yang perlu kemudian dipunyai oleh para wisatawan. Datangilah tempat-tempat yang memang direkomendasikan, baik itu yang zona kuning maupun zona hijau, dan pilihlah destinasi dan akomodasi yang memang betul-betul sudah tersertifikasi CIC, sehingga kita punya rasa aman ya untuk kemudian selalu menghindarkan akan terjangkitnya virus COVID-19 ini. Semoga keadaan akan semakin baik dan kita bisa melakukan aktivitas kepariwisataan semakin lebih longgar lagi. Amin. Itu. Wonderful Indonesia. Ya, salam pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Pak Singgi, terima kasih atas waktunya Bapak, dan tentunya pemirsa, kita bisa bertemu dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata ketika ngobrol di tempat wisata. Kalau makanan favorit apa Pak terakhir ketika berkunjung ke tempat wisata? Ini seperti ini ya, makanan lokal ya, makanan lokal seperti dari ketela, pisang, ini luar biasa. Banget nih Pak Singgi ya, makan makanan tradisional. Baik, terima kasih pemirsa. Kita setelah ini akan menyaksikan bersama obrolan dengan wartawan senior, salah satu wartawan di Yogyakarta, Bapak Okto Lampito. Untuk itu saksikan terus di Dialog edisi khusus hari ini.